Bagaimana cara-cara memberikan nasihat bagi pasangan yang hendak akan mengakhiri pernikahan? Pertama, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan syaitan itu punya istana, dan setiap syaitan dia melaporkan kepada raja syaitan, dia telah melakukan ini dan ini. Ya. Kemudian ketika ada yang melaporkan, saya telah memisahkan seorang suami dengan istrinya, kemudian orang ini akan didekatkan oleh syaitan dekat dengannya. Ya, berarti dari hal yang paling mengembirakan buat iblis dari bala tentaranya ketika dia berhasil memisahkan suami dengan istri. Ini satu. Yang kedua, bahkan di antara jenis-jenis sihir, ya, bentuk-bentuk sihir, di antaranya Allah menyebutkan yufarriqu baina mar'i wa zawji. Di antara bentuk sihir adalah memisahkan di antara suami dengan istri. Iya. Nah, yang pertama, yang ketiga, ini yang harus difahami. Ketika berpisah di antara suami dengan istri, berarti kita mendukung ya syaitan untuk mensuarakan perceraian tersebut. Ini hukum asalnya. Tapi kalau seandainya memang kondisinya sudah tidak memungkinkan, ya, dia sudah tidak bisa menjalani kehidupan rumah tangganya. Kalau seandainya dia tetap mempertahankan, justru akan semakin banyak mudarat, justru akan semakin banyak dosa-dosa yang akan dia tanggung. Dan telah datang seorang wanita kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ya, aku punya seorang suami yang untuk melihat wajahnya saja aku tidak mampu ya Rasulullah, sehingga aku tidak mau, aku tidak ingin, ya, aku mendurhakai, mengkufuri nikmat suamiku. Bolehkah aku mencerai dengannya? Diizinkan oleh Nabi SAW. Bisa difahami ya? Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita tetap menasihati, ya, untuk memperbaiki yang namanya rumah tangga. Pasti kita akan melihat saling kekurangan masing-masing. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya ada sesuatu yang kamu tidak senang dari pasanganmu, engkau lihat pasti dia punya kelebihan dari sisi-sisi yang lainnya. Apa misalnya? Misalnya istri kita ini cerewet sekali, sikit-sikit ngambek, sikit-sikit marah. Tapi kalau urusan masak, Masya Allah, gak ada makanan selezat dengan makanan dia masak. Tapi kalau untuk setia kepada suaminya, nomor satu. Ini kan kebaikan-kebaikan yang dia punya. Jadi jangan sampai kita melepaskan istri kita berharap nanti akan mendapatkan seorang istri yang lebih baik ketika hal itu masih bisa dipertahankan. Jadi jangan menunggu air hujan yang belum tentu turun, sementara air di baskom tidak kita urus. Bisa difahami ya? Jangan menunggu air hujan yang belum tentu turun, saya ulangi, sementara air yang ada di baskom kita tidak kita mau urus. Bisa difahami? Kecuali dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Dan jangan kita menjadi api, jangan kita menjadi bola api, jangan kita menjadi penggembos, tapi kita hendaknya menjadi perekat-perekat di dalam hubungan suami dengan istri. Iya. Dan saya pernah menceritakan kepada antum bagaimana seorang wanita melapor kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, suami saya ini setiap saya sholat saya dipukul sama dia. Setiap saya puasa, dia selalu membatalkan puasa saya. Ya, kira-kira ini suaminya baik atau enggak? Istrinya sedang sholat dipukul, coba bayangin. Mungkin kalau istrinya sedang keluyuran malam nggak masalah dipukul. Ini suaminya sedang sholat dipukul. Gimana kira-kira antum kalau ada akhwat atau umahat yang curhat sama antum seperti ini? Hah? Gimana kira-kira? Siapa yang dinasihati? Hah? Suaminya dinasihati. Jangan pukul-pukul suami istri lagi sholat ya. Tapi Masya Allah, waktu itu dilaporkan kepada Nabi SAW, dilaporkan kepada Rasulullah. Saya ingin memberikan pelajaran penting
Hendaknya kita ketika mendengar curhatan seorang laki-laki tentang istrinya, atau seorang istri dia curhat tentang suaminya, untuk kita berhati-hati. Ya, karena tidak akan mungkin ketika si istri dia punya masalah dengan suaminya, Pak Ustadz, saya ini istri yang paling jelek untuk suami saya, Pak Ustadz. Nasihati saya supaya saya menjadi suami yang baik, istri yang baik. Ada nggak? Saya belum pernah ada yang curhat seperti itu. Yang pernah ada, suami saya begini, suami saya begini, suami saya begitu. Iya, nah begitu juga si suami. Dia nggak mengatakan saya adalah suami yang tidak bertanggung jawab untuk istri saya. Saya adalah suami yang kejam untuk istri saya. Tolong Ustadz nasihati supaya saya menjadi istri yang baik untuk suami. Menjadi suami yang terbaik untuk istri saya. Hampir nggak ada. Pasti dia akan mengatakan istri saya begini, suami saya begini, istri saya begini, suami saya begini. Kemudian perkara ini dilaporkan kepada Rasul. Antum melihat bagaimana Rasulullah menyelesaikan masalah. Nabi berkata, wahai fulan, kenapa engkau memukul istrimu ketika dia sholat? Ya Rasulullah, saya ini adalah seorang pemuda. Saya butuh dengan dia. Dia kalau sholat, itu sholatnya panjang sekali. Mungkin istrinya mungkin hafal Quran. Ya sholat duha, murodnya surat Al-Baqarah. Al-Baqarah 2 juz setengah. Nanti murodnya surat Ali Imran, murodnya surat An-Nisa. Ya kalau murojaah Al-Quran 3 juz, dia sholat duha dari jam 8, jam 12 ya belum siap. Ya enggak? Nah suami, sementara saya butuh dengan dia ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Besok-besok kalau kamu sholat, bacanya pendek-pendek saja, jangan panjang-panjang. Kamu khidmat suamimu, karena berkhidmat kepada suami adalah sebuah kewajiban. Iya, membaca Quran dalam sholat dengan bacaan yang panjang itu sunnah. Kewajiban harus lebih dikedepankan. Kemudian yang kedua, kenapa kamu setiap istri kamu puasa kamu batalkan dia? Ya Rasulullah, saya ini masih pemuda. Tidaklah saya menikah dengannya kecuali untuk menjaga syahwat saya. Lah kalau puasa setiap hari gimana saya Rasulullah? Puasa Daud lagi kan nggak tanggung-tanggung puasa Daud, sehari berbuka, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa. Pas kita di rumah pas dia puasa. Iya, saya tidak menikah dengannya kecuali untuk bisa menjaga syahwat saya. Apa kata Rasulullah? Besok-besok kalau kamu puasa izin sama suamimu. Siapa yang disalahkan oleh Rasulullah? Istrinya. Jelas ya? Ini yang saya sampaikan, hati-hati. Jangan sampai masalahnya tadi cuma segini suami istri tadi, gara-gara masukan kita sebesar ini jadi masalahnya. Makanya jangan menjadi kita sebagai penyeru-penyeru syaitan. Ketika kita tidak bisa menyelesaikan dan kita khawatirkan akan memunculkan masalah yang lebih besar, kita stop. Afwan, saya nggak bisa memberikan solusi. Saya takut justru ketika saya memberikan saran, masalahnya semakin membesar. Bisa difahami ya? Kalaupun ingin diselesaikan, dikumpulkan di antara keduanya. Ini kenapa, ini kenapa? Kalau kita punya keahlian, punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau antum mengatakan nggak ada kayaknya manusia seperti suami anti. Masa anti lagi sholat dipukulin suami macam apa ini? Ya mungkin orang kafir pun nggak ada seperti itu. Masa suami anti sudah ikut pengajian begitu akhlaknya? Ya gimana kira-kira akhwatnya? Ya sudah cerai saja saya kalau begitu. Padahal masalahnya tidak demikian. Jadi hati-hati. Hati-hati antum mendengar curhatan. Begitu juga ibu-ibu hati-hati mendengar curhatan ummahat yang lainnya tentang suaminya. Ibu-ibu nggak dapat pahala mendengar curhatan tersebut, akhirnya yang dapatkan apa? Dosa. Nah,